فالنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين amin. Ya Allah, beri kami ilmu agar kami bisa membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum أرضا لم طئوها وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على
Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim waj'al li lisana sidqi fil akhirin. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, sisa 12 jam 30 menit lagi menunggu azan maghrib. Azan yang sangat dinanti dan ditunggukan oleh teman-teman semuanya. Bersyukur kepada Allah, pagi hari ini hari pertama kita iktikaf, kan, masya Allah, tabarakallah, saut menyaut bacaan Al-Quran seperti suara jangkrik, kangong 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 sampai hilang, sampai suara dari suara jangkrik sampai jadi suara kucing, ya kan? Dani mana Dani? Dani mana Dani? Disuruh itikaf ngaji, ngedit. Suruh ngedit ngaji. Ada semalam mana dia Dani? Cari mana nih? Cari Chan. Ada kan? Iya. Tadi subuh masih sholat. Habis subuh? Atau udah buka dia? Baik, kawan-kawan rahmati Allah. Bersyukurlah kita sebagai umat Islam dikasih fasilitas yang namanya Ramadan, saum, yaitu fasilitas pembakaran segala keburukan yang kita miliki. Maka merugilah orang yang sudah menjumpai Ramadan tapi tak dapat perubahan. Catat, merugilah orang yang mendapati Ramadan tapi tak mengalami perubahan. Jadi Ramadan tidak kalah pentingnya sebagaimana orang beribadah umroh. Rugi. Oke. Ular tuh kawan-kawan. Berpuasa juga. Kapan ular berpuasa? Saat dia mengganti kulit. Dia tidak makan, tidak berhubungan, tidak ngapa-ngapa. Baik aja, keep kalem dia waktu ganti kulit. Gitulah dia. Waktu ganti kulit, itulah Gor. Coba Gor. Coba teran gitu ya. Keluarkan kulitnya. Dia nak makan tuh, tahan itu. Tapi begitu kulitnya udah selesai berganti, jadi ular kadut lagi dia. Tetap jadi ular lagi dia gitu loh dia. Tetap jadi penjahat, tetap jadi predator lagi dia. Jangan sampai puasa kita puasa ular. Oke. Maka antum dan kita semualah yang paling tahu apa di antara diri kita nih yang harus kita benahi, kawan-kawan. The new syukur itu apa? The new Habib itu apa? The new novel itu apa? Nah, apa? The new Robi itu apa? Ya kan? Nah, apa yang baru dari diri kita setelah bulan puasa ini? Itu kata kuncinya. Maka kawan-kawanlah yang paling tahu, karena kita yang paling kenal dengan diri kita. Merugilah orang yang melewati Ramadan tapi tak ada perubahan. Insya Allah 10 hari ke depan kita akan sampaikan membahas tentang lebih dalam surah At-Taubah. Kenapa surah At-Taubah ini menjadi penting di situasi seperti ini? Karena surah At-Taubah ini bicara langsung mati lah. Paket data habis kata dia. Itu jadi surah At-Taubah itu penting. Nah, kenapa menjadi penting?
kita harus belajar dari surah At-Taubah? Karena melihat sebenarnya surah At-Taubah inilah yang menjadi dasar Li Jinping untuk merevolusi Cina. Kalau antum bacaan sejarah itu, semuanya tentang kisah surah At-Taubah. 25 tahun yang lalu, sebelum 25 tahun. Coba kawan-kawan lihat semua informasi di berita, di sosial media. Kalau disimpulkan, Indonesia ini sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik? Hah? Oke, apa yang sedang tidak baik yang antum pahami? Korupsi. Per detik kayak kasus korupsi itu ada Gi, betul? Apa Gi? Hah? Oh, reformasi polisi. Oke. Korupsi. Terus reformasi di dunia kepolisian. Apa Gi yang membuat, apa yang antum bisa mengatakan Indonesia tidak baik-baik saja itu apa? Hah? Kalah 5-1. Ya, betul, langsung faktual dan terpercaya. Pinjol, ayo apa Gi? Ayo pikir. Judol. Hah? Ganja di Bogor, Bromo. Apa Gi? Perdagangan manusia, apa Gi? Apa awatnya apa? Shopee Paylater, apa Gi? Mutilasi di mana-mana. Ngeri di mana-mana tuh. Bunuh diri, angkanya meningkat. Kolusi nepotisme, apa Gi? Bud, apa belajar mikir. Hah? Abror nih kerusakan. Apa? Pesta gay. Jauh dia. Ciri-ciri ini mau begini emang nih. Rambutnya klimis, ganteng. Orang udah tidur di tole-tolenya gitu. Kan? Apa? Banyak orang tak bisa ngaji ya. Kur apa kira-kira kur? Kurang bersyukur. Ya, min apa min? Perceraian. Kan lihat gak odemok kota nih. Abdullah, kira-kira Abdullah. Apa inflasi? Ya, apa Gi? Oh, terjadi penurunan saham, indeks saham IHSG. Apa kira-kira man? Hah? Oh, ente ini adem-adem ya kayaknya man. Ahwat, apa lagi ahwat? Yo, apa kira-kira? Apa? Jumlah meningkat. Tidak ada laki-laki yang berani melamar? Hah? Apa kira-kira ahwat? Hah? Pergaulan bebas. Oke. Iya, kucing kawin di mana-mana gitu kan. Pergaulan bebas, mutilasi, korupsi. Kalau disimpulkan semua namanya itu virus. Betul? Dan itu amat sangat memungkinkan enggak? Mungkin. Belum selesai pertanyaan, memungkinkan enggak itu menghampiri atau menyerang kita? Hah? Mungkin kan enggak? Oke. Lalu kalau antum jadi seorang ayah, jadi seorang pemimpin, ada virus, ada musuh di depan sana, apa yang mau dilakukan? Apakah dibiarkan? Tak apa-apa lah, kami dah datang lah virus. Apa? Nak bergaul bebas, bergaul lah kita. Mau LGBT? Apa? Coba. Oke, berbagai antivirus. Apa? Misalkan Bang Bejo udah tahu nih, di sekelilingnya ini udah banyak ya kan, antu belau, antu bangkit, antu betangkop ya kan. Apa yang dilakukan sebagai pemimpin Jo? Sebagai ayah. Oke. Apa Mar kira-kira Mar? Vaksin. Memang orang-orang posyandu nih.
Kelihatan dah orang muammar, terpercaya dan imunisasi. Nah, Rizda, apa yang Rizda lakukan kalau udah tahu ada wabah di luar sana? Membentengi diri dan kawan-kawan, maka menumbuk jahe dengan banyak. Ya kan, diuleknya kayak gitu. Saya ini sudah kehilangan hafalan nama awat-awat dah. Kalau dulu angkatan 1 masih hafal. Ya kan? Susah dah ingatnya dah. Mirip semua, poniem, marpuah. Nis, apa nih kira-kira nih yang Anis lakukan? Anis tahu nih, mohon maaf contoh, di luar kutab tuh ada penjahat, ada apa tukang cabul lah kayak gitu. Pedofil, apa yang Anis lakukan terhadap anak-anak? Larang anak-anak keluar. Insting kita sebagai seseorang yang mungkin diamai pimpinan, diamanahi sebagai kepala, pasti langsung hidup alarmnya untuk membentengi. Betul? Nah, Cina tahu begitu negaranya sudah mulai hampir chaos, jumlah manusia terus bertambah, makanan berkurang, maka satu-satunya yang Cina lakukan pertama adalah menutup gerbang informasi. Di Cina antum tidak ketemu Google, tidak ketemu Facebook, tidak ketemu Instagram. Dan di Cina yang bikin TikTok tidak ada TikTok. Oke. Itu dulu dia pagari teng, sehingga rakyatnya tidak punya pembanding selain informasi yang disampaikan oleh pucuk pimpinan. Nah, yang kedua, setelah dia menutup informasi, maka yang Cina lakukan adalah bersih-bersih. Mana nih yang terpapar nih? Mana yang kena virus nih? Nah, maka kenapa yang bersih-bersih? Karena yang bersih-bersih ini berpotensi, kata orang Melayu bilang, bikin jangkit. Tahu tak aja jangkitnya? Nular. Nah, bejangkit. Apa? Jangkit kau ya dulu, kau kena cacar jangkit kau ya. Enggak mainan dulu tuh. Aku kena cacar jangkit kau ya. Ya kan Gi? Lari gitu kan Gi? Nah, jangkit, nular. Nah, dia tahu virus itu akan nular. Dan bukti, nular enggak LGBT? Nular. Angka orang untuk terjebak judol, nular enggak kira-kira? Saya kemarin ngirim zam-zam pergi ke ekspedisi. Ekspedisi itu model-model antum bayangkan daerah-daerah kayak di pasar tengah gitu, gudang banyak. Terus ada kurir, saya ngantar juga barang-barangnya. Sambil ngantar barang tuh, sambil tangan kanan itu judi slot. Astagfirullahalazim. Dan itu tuh jangkit loh kawan-kawan, menular. Angka prostitusi online berkurang. Cewek-cewek terus pindah, hijrah dia jadi SPG judi online ke Kamboja. Oke. Jadi keburukan tuh menular. Coba antum lihat dulu yang mungkin saya berarti zaman itu tuh SMP ya, zaman Bang Angga, siapa gitu ya, Bang Kiki, nak tahu antum umur berapa, zaman saya SMP. Dulu cuman ada satu acara namanya patroli. Kejahatan itu bukan hanya ada kesempatan, bukan hanya niat, tapi karena ada kesempatan pelakunya. Setelah kejahatan terus diekspos, ada sergap, ada buser, makin hari makin banyak cerita kejahatan. Dan akhirnya orang terinspirasi kan buat jahat. Betul gak? Nular lagi gak kira-kira? Nular. Coba antum lihat isi sosial medianya antum.
Lebih banyak kisah inspirasi tentang prestasi seseorang yang muncul atau kisah tentang keburukan? Bahkan saya ngobrol sama director MNC TV yang bikin film Ganteng-Ganteng Serigala. Jadi Kiai kata dia, kerjaan ana setiap jam 9 malam itu melihat report rating dari film yang kami tayangkan menit per menit. Jadi stripping tuh Bang Kiki. Misalkan ini 1 jam nih film nih. Menit ini Bang Kiki mengantar Kaim. Menit kedua misalkan Bang Kiki terjatuh. Yang jatuh tuh itu tuh pasti ratingnya tinggi. Iya, jadi ternyata netizen tuh lebih senang film cerita yang orang tuh lagi dapat bencana. Rating tinggi langsung. Terjatuh dia, lalu dia langsung dan akhirnya kan kayak gini. Zaman-zaman orang nonton tuh. Rasa kau, alamak ngapa tak berlawan, bodoh dia ngapa tak berlawan, nah, gitu kan? Ya kan? Itu loh. Kok gitu Bang? Berarti ya kesimpulannya adalah penonton diwakilkan emosinya di film. Berarti menunjukkan emosi orang di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Coba kisah inspirasi berapa orang yang nge-share? Cobalah. Kalau influencer atau tokoh ini berkelahi sama tokoh ini, netizen yang paling benar tuh sebagai komentator. Betul kan? Jangan sampai ada akun-akun antum komen ya. Iya kan? Nah, oke. Jadi satu dibentengi, yang kedua bersih-bersih yang dilakukan Cina. Apa yang dilakukan Cina? Tadi saya iseng ngecek pakai AI. Apa yang dilakukan Cina untuk dalam rangka bersih-bersihnya? Cina menegakkan sistem hukum yang kuat. Dengan menggunakan teknologi, Cina membuat sistem social credit system yang memberi nilai pada individu berdasarkan kepatuhan hukum dan perilaku sosial. Bayangkan negara punya rapot kesalahan orang detail. Big data policing. Sehingga Cina punya big data memprediksi orang ini berpotensi homo. Orang ini berpotensi gay. Orang ini berpotensi curi. Berdasar rekam data kebiasaan dan habitnya. Oke. Nah, tapi yang paling dahsyat adalah kontrol kampanye anti korupsi yang luar biasa. Antum tahu di Cina? Jadi salah satu dia menegakkan bersih-bersih tadi, hukum-hukum tadi itu. Di Cina itu kalau orang korupsi diarak keliling, sudah terus keluarganya wajib menyaksikan, selesai diarak ditembak kepala dari belakang. Dan semua kekayaannya ditarik negara. Keluarganya dimiskinkan. Begitulah cara Cina sekarang bertumbuh. Sehingga setelah semua dirapikan, yang tersisa di Cina adalah mutiara-mutiaranya, grade-nya, diamond-diamondnya. Jadi ketika negara itu berpikir, ini kalau dilanjutkan dengan budaya begini, orang tidak sadar, kita akan kiamat lebih awal nih. 2025 penduduknya sudah meluber, tertinggi di dunia. Maka akhirnya kita tidak cukup bertahan dengan pertanian. Kita harus setelah menembok, setelah bersih-bersih, mari kita mulai berbenah. Kita harus berbenah nih, kita ketinggalan. Kita mau kiamat lebih cepat atau mau bangkit? Bangkit kata rakyatnya. Maka kalau mau bangkit, karena ini hal baru keluar dari pertanian, satu-satu yang dibutuhkan di kalian semua adalah komitmen untuk berjuang. Maka untuk berjuang itu karena kita sama-sama bodoh, yang kita lakukan adalah melakukan lebih banyak. Sehingga muncullah budaya di Cina, jam kerja itu 12 jam. Dan itu bukan lembur. Kesadaran semua rakyatnya untuk ini ada Zoom gak sih? Ada kah? Oh, Abin enggak login Zoom.
Ntar lo. Nah, Tom login kan lu Tom. Dan akhirnya kawan-kawan, kesadaran itu, kesadaran bersama daripada seluruh rakyatnya itu membuat mereka berevolusi dengan cepat, bertransformasi dengan cepat. Ya udah, kita coba aja. Buat apa kita nih? Ya, oke. Ya udah kita coba buat inilah yuk. Buat apa namanya? Buat motor ya, buat motor. Oke. Akhirnya buat motor lah mereka. Bagaimana? Cari aja modul-modul yang ada. Modul di STM pun tak apa-apa. Jadilah 25 tahun yang lalu, 2000, zaman-zaman saya SMA, Jialing, KTM, Kaisar. Tahu? Pernah dengar merek-merek itu? Mana merek-merek itu sekarang? Rangke pun tak ada, di kampung pun tak ada, Kak. Lalu, oke, ini kampung ini ya, kampung Parit Semben nih bikin ini ya, bikin motor ya. Siap negara, siap Pak Presiden. Oke, bikinlah. Kau bikin busi ya, kau bikin ban, kau bikin rantainya, kau bikin stang ya. Nah, bikinlah mereka. Parit Tengkorak bikin handphone ya. Lahirlah merek Cross, Nexian, Mito, macam-macam, Verona, Siska, Laura. Betul? Bahkan satu Blueberry yang tercanggih, satu handphone 3 SIM card. Betul kan? Ada keempat. Oh, satu-satunya saya lihat kehebatan dari handphone Cina tuh speaker nyaring sekali. Betul kan? Saya paling suka dulu zaman saya masih di multi level. Jadi pakai handphone tuh untuk loudspeaker tuh menggema kemana-mana. Ada TV, oh iya ada TV-nya, betul. Ada yang ada antena tuh kan? Betul. Maxtron, Akhirnya, nah setelah ingat ya fase membentengi, fase bersih-bersih, akhir fase kita mulai aktivasi. Oke, setelah dibilang, bagus kita tak apa-apa. Oke, kita coba jual ya, kita jual ke Indonesia, jual ke India, jual kemana. Sampailah di saat dunia mengatakan hihihi produk Cina jelek, barang Cina pasti jelek punya. Sebenarnya Cina bukan sedang jual barangnya, dia sedang mengetes rakyatnya. Dia telepon lah habis itu Google, iPhone. Steve Jobs, aku punya santri banyak nih di Parit Tengkorak nih. Nah, kau bikin handphone berapa di sana? $100 bikin iPhone. Dah, tempat aku ya sini. Karena yang kerja santri ya aman mereka. Mereka kasih makan cukup $10 aja sini. Pindah Apple bikin pabrik di Cina. Dibilang kan lah, Abror kan misalnya pekerja kan, Bror, kau tengok cara dia bikin Apple tuh, siap. Oke, udah dapat Bror modulnya, dapat. Ya udah, kita bikin Xiaomi. Jadi Xiaomi. Hyundai, General Motors sini tempat aku murah, bikin rakit-rakit. Bikin mobil di sini aja. Sekarang jadilah BYD, tak tertandingi. Dan apa yang membuat Cina maju pesat, yang membuat susah kejar negara-negara yang lain, sami'na wa ta'na rakyatnya. Jadi yang dibangun dia, bangunan dan sekarang setelah 20 tahun, sudah mengerikan ekspansifnya. Dan itu terbukti waktu saya, Bang Kiki, pergi ke pabrik speaker. Yang kerja tuh levelnya macam mak-mak dapok tuh lah. Wallahi. Jam 9 malam pulang pakai sepeda. Kami sampai pabrik tutup kami pergi. Tongkrongin. Non stop, berarti sip malam itu sip malam jam 9 balik kan? Non stop produksi pabrik, Bos. Kebayang enggak level mak-mak Cina bikin speaker, mak-mak kita bikin sambal ya masih salah-salah. Mak-mak Cina bikin speaker, Bos. Mak-mak kita bikin pasang pedas hari yang besok udah pasti beda lagi dah. Jauh nak kira-kira. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut?
Ada laporan? Apa yang bisa kita cetak? Nah, sip. Nah, apa yang bisa dipetik dari kisah hikmah dari tersebut? Kisah Cina 25 tahun yang lalu itu sama dengan kondisi negara kita hari ini. Dengan segala virus-virus yang sedang menyebar. Wajar enggak akhirnya Presiden Cina atau negaranya bikin aturan, enggak bisa nih kalau korupsi dibiarkan. Inilah virusnya. Dan harus pakai vaksin yang hebat, yaitu dibunuh. Minyak Pertamax di Malaysia itu harganya di Indonesia 13.200. Membuat negara rugi, membuat Pertamina rugi 50 miliar. Pertamax di Malaysia berapa? 11.000 ke 10.000? Tidak salah saya. Membuat negara untung 280 miliar. Sekarang masuk logika itu kira-kira? Oke, maka semua ngomong sama Bang Bojo dan kawan-kawan. Rusaknya karena orang-orang di luar sana betul-betul mencari keuntungan, mencari mendapatkan revenue dengan keahlian, dengan kompetensi. Kalau di lingkungan kita mendapatkan keuntungan dengan apa? Dengan korupsi, dengan tanda tangan, dengan memaksakan jabatan. Beda gak kira-kira? Itu masalah apa sih? Kalau satu orang bermasalah kebetulan, tapi kalau banyak orang virusnya menyebar, betul gak kira-kira? Nah, artinya ketika teman-teman sudah sedang melihat ini, berarti lingkungan di luar sana sedang baik-baik saja atau banyak wabah yang menyebar? Hah? Banyak wabah. Nah, jadi wajar enggak kalau ada seorang pemimpin yang sayang, pengasuh yang sayang, dia ngambil langkah protektif untuk membentengi pasukannya. Wajar enggak kira-kira? Bentuk sayang atau bentuk cerewet? Virusnya apa sih yang terjadi itu? Orang LGBT, orang bunuh diri, orang pinjol. Virus apa namanya sih? Kalau di satu kata ya, apa virusnya? Oke, malas apa lagi kira-kira? Handphone, oke, asbabnya. Informasi, apa nama virusnya? Maksiat, oke, apa lagi kira-kira? Lalai, what next? Nama virusnya apa? Nama virusnya adalah mati kesadaran. Betul kan? Tahu JJ yang SCBD enggak? Ada video yang viral lagi tuh, yang dia sama siapa yang budak yang celananya 3 lorot tuh. Samba katanya kan. Hah? Apa Fajar kah? Samba apa budak ini kata dia. J, lu tuh kalau pacaran gimana sih? Ya, kalau aku sih pacaran tuh nggak penting sih, nongkrong di coffee shop dan sebagainya. Di Indomaret pun aku suka aja. Makanya aku kadang cek-cekin sama cowok aku cukup ke Indomaret. Mak sih bilang. Samba kata dia. Nah, apa tuh? Virus apa namanya tuh? Orang udah berani cerita dan teriak depan kamera check in padahal dia belum nikah. Virus apa namanya? Mati kesadaran. Dia berani main judi depan tempat umum. Apa nama virusnya? Mati kesadaran. Betul kan? Korupsi terang-terangan. Saya ini bukan sekali dua kali ada yang japri, ya kan, minta duit, minta ini. Apa virusnya? Mati kesadaran. Mulai paham? Oke. Sekarang saya sedang bicara realita loh nih, bukan mitos, bukan angan-angan. Kalau sudah mati kesadaran, apa vaksinnya kira-kira? Apa antivirusnya?
Hah? Sadar diri, sadar posisi. Apalah kira-kira? EN ini pernah juga terpapar mati kesadaran. Dia berpikir cara dapatkan duit itu dengan kerja keras. Dia pikir yang namanya berzina itu hanya hubungan badan, pegangan, jalan, sama cewek, pelukan itu bukan zina. Dia pikir mengambil untung di luar akad. Itu tuh wajar, boleh. Dikasih tugas A, dia kerja A, dapat proyek amanah untuk belanja. Oh, ada untung diskon nih untuk pribadi. EN yang ngomong di depan nih adalah contoh, ya kan? Nah, Adi adalah pengidap epilepsi. Pengidap epilepsi bisa hidup secara bebas. Ini terbukti pada Adi, anak saya. Adi kan dulu di TVRI. Lalu atas izin Allah bisa bangkit dari keterpurukan itu karena punya vitamin. Apa vitaminnya kira-kira? Artinya saya mau sampaikan, memang realitanya demikian. Tapi jangan putus asa. Bagaimana dulu Jazirah Arab itu bukan lagi mati kesadaran, tak sadar-sadar. Sehingga turunlah penawar syifa yang bernama Quran. Nah, boleh nyambung sampai di sini? Oke, pertama saya mau sampaikan dulu, kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau dibiarkan terus tanpa sadar, kitalah jadi bagian, aktor dari semua kejahatan yang diceritakan itu. Karena virusnya terus merebak. Virusnya terus berkembang biak. Ini akan terjadi lonjakan pay letter bentar lagi. Perhatikan. Barang. Proyek tak ada, gaji 13 ditahan. Lonjakan pay letter. Orang udah terbiasa punya gaya hidup. Oke. Iklan pinjol, buka YouTube, iklan itu. Buka YouTube, iklan itu. Kencang sekali. Coba kalau buka YouTube tuh iklan Abror menanam melon. Buka YouTube, iklan muslimin, jadilah pemuda yang bisa terapi kayak saya. Iklan buka YouTube, iklan syukur nebas, kan mantap gitu, Bah. Coba ya. Coba, kita iklankan diri kita seorang. Kita iklankan diri kita seorang. Buka YouTube iklan bandi ngaji. Nah, buka YouTube iklan Ilham bersih-bersih. Buka YouTube iklan Tommy diwawancara sama SCTP. Wah, kan keren. Terinspirasi Indonesia ini. Tapi iklan buka YouTube utang semua. Wajar orang berutang. Makanya kita berprestasi lah. Aku adalah syukur. Bersyukur adalah DNA aku. Dan aku adalah syukur. Sudahkah Anda bersyukur? Nah, iklan itu. Gitu ya iklannya, Gur. Nah, jadi virusnya mati kesadaran. Nah, lebih detailnya lagi, mati kesadaran, virusnya sudah bermutasi. Kalau dulu COVID, apa istilah COVID masa itu? Apa nama virusnya setelah itu? Bukan, apa nama virus COVID itu namanya dulu itu? Iya, habis itu kan dia bermutasi itu katanya tuh. Corona. Iya, Corona. Lupa. Omikron. Politron. Omikron. Omikron, nah ya, berubah lagi jadi Omikron. Oke. Nah, mati kesadaran pertama namanya virus mati kesadaran menolak kebenaran, yaitu musyrikun. Nah, itulah fase Mekah. Nah, maka kalau dikomparasi dengan Cina tadi, itulah informasi serangan dari luar. Makanya dibentengi, dimatikan shutdown semua, enggak ada Google, enggak ada. Ini bahaya nih kalau kiblatnya ke Amerika. Ini bahaya nih kalau kiblatnya ke Eropa, kita shutdown semua. Tidak ada Facebook, tidak ada Google, tidak ada WhatsApp, tidak ada apa. Matikan. Nah, itulah ikhtiar Cina.
Nah, karena kita di entitas dakwah, nah kita sebagaimana Cina masuk bermutasi virusnya. Bukan virus di level 1 tadi musyrikun, tapi virusnya sudah, ayo apa nama virusnya? Mati kesadarannya itu di level apa kira-kira? Fasikun dan munafikun. Saya renungkan lagi. Bayangkan nih, hanya untuk menjelaskan surah At-Taubah nih, saya harus ngambil analogi jauh loh biar nyambung otak. Biar nyambung, karena kalau disana jelaskan langsung baca tafsir tak sampai antum, tak ngelihat, tak ngerti, tidak real, tidak realize. Tak realize kur. Tak realize itu tak terbayangkan di kepala. Nah, virus mati kesadaran yang kedua yaitu munafikun. Dan saya baru ngerenung lagi, ngapalah Allah tuh jauh kan gini, kok hukuman orang munafik tuh lebih besar sih daripada hukuman orang musyrik? Padahal kan munafik dia beriman, sementara musyrik kan jelas-jelas tak beriman. Kenapa sih yang munafik tuh malah dikasih ke neraka paling bawah, bahkan asfali minanar? Ngapa kira-kira? Ya, apa kira-kira? Karena dia sudah tahu tentang kebenaran Islam tapi mengabaikan. Oh. Oke, masuk akal. 80% lah jawabannya. Sudah tahu kebenaran tapi mengabaikan. Apa lagi kira-kira? Hah? Sudah ada ilmu nak mau praktek 75%. Ya, benar. Tapi cari jawaban yang pakai hooks. Nah, kalau saya misalkan kalau kita jatuh luka luar, obatnya apa? Betadin. Ada orang jatuh tak nampak lukanya, kemudian dia pikir aman-aman saja. 2 hari kemudian sesak lalu meninggal. Luka apa nama itu? Berarti luka mana yang punya dampak lebih parah jadinya? Ternyata orang-orang munafik tuh kawan-kawan. Virus munafik itu punya daya rusak lebih dahsyat. Karena dia merusak di dalam dan kita tidak tahu. Dia merusak di dalam. Sebagaimana kita ngelihat peta kekuasaan hari ini udah mengakar dalam, bos. Mau betulkan jalur ini ketemu virus, mundur lagi. Betulkan jalur ini ketemu virus lagi. Kita pikir lembaga ini betul, ada virusnya lagi. Ya mau gak? Ya kan? Kita pikir bisa percaya dengan departemen ini, masuk virus lagi di dalam. Ngakar dah virusnya. Susah gak betulkannya? Wajar enggak orang tuh kalau diabetes malah diamputasi? Kalau enggak bisa habis. Berarti satu-satunya caranya untuk mempertahankan peradaban ini. Coba jawab. Kita biarkan virusnya atau kita amputasi virusnya? Coba jujur jawab. Kita biarkan atau kita amputasi virusnya? Untuk melihat azan berkumandang, untuk merasakan Quran itu tetap ada, memastikan anak cucu keturunan kita tetap ngaji, maka komitmen kita dengan virus mati kesadaran di level munafik itu kita biarkan atau amputasi? Amputasi. 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 Bahaya. Gak nampak. Mana cara amputasinya Kiai? Maka di grouping dulu dia, dibikinkan memo, ihtikaf nama memonya. Di grouping lagi, bikin memo, sholat id berjamaah nama memonya. Nah, udah terang-terangan kasih bocoran tuh. Tapi ya balik-balik lagi Allah, ada yang didengarkan, ada yang pas tak dengar. Kok gitu Kiai? Baru kita masuk surah Taubah. Kok gitu? Tak
ada cara terbaik memfilter dan mempelajari manusia selain Quran. Netflix itu ownernya bukan Islam. Viral kemarin, Netflix memecat orang-orang pintar. Bahkan mencetak omset dalam Netflix. Dipecat. Ternyata alasannya toksik. Lah mereka yang kapitalis sadar munafik dalam organisasi itu bahaya. Gitu. Coba lihat tadi. Bang, rugi gak sih Cina tuh bikin Kaisar, bikin KTM, bikin Mito, dan sekarang akhirnya kalau dilihat hitungan uang ya, rugi gak mereka di 25 tahun yang lalu? Rugi. Tapi dia bukan sedang bikin produk, dia sedang betulkan manusianya. Bangun manusianya. Maka kita buat apapun di organisasi ini bukan sedang tentang sekedar ngejar cuan, bukan. Kita sedang mencetak manusianya yang akan kita laporkan kepada Allah. Jadi kebersamaan, ketaatan itu adalah filter yang paling sederhana untuk mengukur daripada keberhasilan jangka panjang terhadap proses yang mau dicapai. Maka ketika santri level negara yaitu rakyat Cina sudah bersepakat, sudah dibentengi informasi, sudah dibersih-bersihkan, langsung mereka aksi, udah yang tersisa itu hanya orang yang sami'na wa ata'na. Tidak ada protes kerja 12 jam. Dia udah tahu konsekuensinya. Kalau aku tak perjuangkan ini, anak cucu aku akan bahaya di kemudian hari. Itulah kesadaran aslinya mereka. Muncul kesadaran aslinya. Bergerak di mana-mana. Bertumbuh di mana-mana. Ya kan? Nah, ini loh. Jadi saya sedang sadar dengan budaya karakter kerja seperti ini. Dan ini sudah terbukti, ngomong sama Ustaz Safruddin Kiai kata dia. Terdata di Indonesia ini ada kurang lebih 40.000 pondok salaf. Oke. Yang mana pondok itu memang kuat secara tarbiyah. Tapi sebagian besar lemah dari sisi manajemen dan muamalah. Yang sebenarnya kedua hal ini, jadi kalau mau dipetakan ini, sudah selesai tuh pondok-pondok tersebut tuh dari fase musyrikun, orang rajin tarbiyah, sholat ngaji. Tapi begitu masuk fase Madinah, munafikunnya mereka belum ketemu vaksin formulanya. Sehingga fakta di 40.000 itu sebagian besar mengalami degradasi. Kalau antum di Google, tidak sedikit pondok dijual, ada dijual pondok. Pondoknya dijual, terseok-seok. Akhirnya tinggal nama, kiainya ninggal, ruhnya ninggal tuh. Vaksin utamanya udah ninggal, yang tersisa virus, udah habis lah udah. Itulah yang Allah umroh selama kemarin, itu yang melekat. Kesadaran itu tuh muncul sekarang, bukan nunggu saya tua nanti gitu loh kawan-kawan. Ngebaca fenomena saudara-saudara kita dapat fasilitas, diarahkan, malah ngambil keputusan, hilang dari dakwah dan macam-macam. Inilah kesadaran muncul. Saya coba baca informasinya, oh iya, ini masalahnya virus dari luar nih. Gitu. Maka Ramadan ini saya minta sama Allah agar dikasih metodologi bersih-bersih yang benar. Kita nih ngomong Sabang Bajo semalam, kita nih bukan sedang kerja, Jok. Sedang berjuang mempertahankan generasi, sedang membangun peradaban. Maka tidak bisa disamakan dengan sudut pandang. Jadi kalau sudut pandangnya cuma bekerja, siap-siap terhantam paparan virus seperti di luar sana. Kena ojol, kena pinjol, kena judol. Mohon maaf, untuk bisa masuk ke level, untuk bisa masuk. Coba teman-teman perhatikan ya.
untuk bisa masuk di sebuah institusi penegak hukum. Gampang enggak caranya? Enggak kan? Dia harus sekolah hukum atau sekolah kedinasan itu, bayar sekian tahun, masuklah. Begitu udah masuk, ternyata masuk ke sana langsung kena virus, jadi rusak. Ya kan? Nah, inilah di luar gitu loh kawan-kawan. Dan enggak bisa hidup enggak selurus yang sedang kita pikirkan, cuman gitu-gitu aja. Nah, maka tindakan yang harus saya lakukan adalah sebagai pengasuh agar ini terus berjalan, agar nanti ini tetap ada, agar mesin doa yang kita diskusi bicarakan. Bayangkan betapa sedihnya kiai-kiai di pondok-pondok tadi yang 40.000 pondok tuh. Melihat kalau dilihat di kuburan generasi berikutnya udah tumbang, udah lemah, letih-letih aku bangun, gitulah dia. Nah, inilah. Nah, maka yang kesimpulannya yang mau dilakukan adalah membersihkan luka atau virus atau kanker yang ada di dalam. Sebagaimana kanker tuh tak sadar dia kanker. Yang sebagaimana kanker tuh nempel di daging dan dia tak sadar itu merusak gitu loh. Nampak? Gimana cara betulkannya? Pakai Quran. Di kisah At-Taubah itulah kita belajar gimana poin by poinnya, ciri-cirinya, detailingnya, apa-apa saja yang membuat orang-orang kena terpapar virus kemunafikan tadi kawan-kawan. Allah kisahkan dengan perang Uhud. Allah jelaskan dengan kisah perang Tabuk bagaimana Islam mengalami kekalahan. Bukan karena tidak bisa berperang atau tak ada orang berperang, karena ada virus dari dalam yang merusak. Nah, lebih detailnya besok kita bahas. Mau dibahas tak? Oke. Tetapi ada sebelum Ustaz Akil, tadi ada telepon, penting ya ini, Ismaulidia. Angkat. Nah. Siapa nih Ismaulidia nih? Nah. Oke. Nah, mulai mengerti tentang bagaimana kondisi dunia hari ini? Sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik? Berarti kalau artinya coba jangan-jangan satu di antara 10 kontak di handphone antum terpapar 3 virus tadi, betul? Judol, pinjol. Jadi antum harus bisa bedakan loh. Judol A, berarti pasti dia mau pinjam duit nanti nih. Pinjol B. Belum lagi gay C. Nah, rupanya gay semua isi handphone. Nah, inilah dia tantangan hidup yang sedang terjadi hari ini. Nah, lalu sekaligus hari ini ABN mau menyampaikan kabar gembira. Berdasarkan penerawangan hilal, oh ya kan? Lebaran sudah ditentukan. Dan catat ya, para leader catat. Tolong disampaikan. Insya Allah THR pun sudah ditentukan. Bang Kiki ngajukan, ini ABN jumlah THR. Saya lihat hampir 0,5 miliar. Masya Allah. Di luar gaji. Tanggal 1 Maret gajian. Tanggal 10 bonus. Akhir bulan THR. Awal bulan April gajian lagi. Apa yang tersisa di antara pengasuh dan pimpinan? Iman dan takwa. ABN, gimana? Bagus caranya. Kami mau mudik ABN. ABN, saya mau nikah. Ya Allah, saksikan ya Allah. Ya Allah, lapor ke Allah lah. Oke, tak. Oh, ketemu formulasi mudiknya. Begini caranya biar bisa mudik. Tak. Gini formulasi biar bisa menikah. Harapan saya nih dengan begini, dengan bangun kesadaran nih, antum nih bukan nyambung sebentar ya, mumpung ingat di kepala.
biar tujuan dari materi yang mau saya sampaikan, antum sadar diri, oh ini virus ya, ini tak boleh ya. Oh ini jadi vaksin ya. Saya berharap antum ini jadi vaksin. Bang Brian diangkut 7 keluarganya. Bapak mama, istri, anak-anak. Hanya untuk mengenalkan Ismu Yahya. Bukan tak sedikit duit tuh, tiket pesawat, tak ada misi lain. Dia sudah mulai belajar jadi vaksin. Jangan antum yang sudah dalam dari vaksin mau turun jadi virus. Bongo. Bahlul. Bukan tentang ABN punya travel umroh. Alah, kecil untung 1 juta 2 juta. Tapi kalau mama bapaknya berangkat sama saya bisa jelaskan. Ini berangkat ketemu di bandara, berangkat sama orang lain, berarti tidak sampai pesan dakwahnya. Bukan dengan dalih, Bang Kiki mohon maaf saya tak bisa ikut sawalan, saya khidmat ke suami. Berarti kau tak berhasil ngajak suami kau untuk dakwah. Bayangkan dulu tuh bagaimana Turki Utsmani bisa menguasai Eropa. Perempuan Islam disuruh nikah sama orang-orang Eropa tuh. Banyaklah mu'alaf sampai segitunya. Besok ada Bang Dimas sama tidak gitu? Sekeluarga Bang Dimas, pembicara, motivator, penghasilan sudah di atas 100-200 juta sebulan. ABN, saya rindu dibacakan ayat Quran. Saya mau itikaf. Saya adalah daripada uang saya ke Baitullah, mending saya tumpulkan untuk haji nanti. Saya minimal umroh minilah itikaf. Orang luar dari Bandung pakai duit. Kita orang dalam. Saya nih ada budaya untuk nyabut rumput di kuburan datoknya yang saya nanti. Emang dia ya punya datok? Syukur datang bawa mesin tebas. Tenang, saya siap menebaskan syukur dengan cepat. Cobalah, bukan itu maksud 1 Syawal, bukan itu. Saya mau nunjukkan kepada keluarga antum, anak antum, istri antum, bapak antum, keluarga antum, ini dakwah yang sedang kita kerjakan. Biar dia tidak judul lagi, biar dia mau bangun subuh, biar dia mau baca Quran. Nanti udah masalah baru datang, ABN laki saya selingkuh. Jangan. Fakta, udah bapak belur baru datang. Maka saya bilang udahlah, kalau lagi senang-senang belanja lah kita jalan-jalan. Dan nak mampus baru datang ke ABN, baru datang ke Bang Kiki. Bang Kiki, macam mana laki saya itu, bini saya. Makanya diajak dakwah, pintar. Ya Bang? Tanya Bang Brian, tiket 1,5 juta kali 7, 10 juta. Hanya untuk datangkan. Ketemu ayahnya. Iya begini, gimana Bri, alhamdulillah, tidak nyangka, doa sojana, itu yang mahal, sehingga mereka jatuh cinta sama Islam, tidak meremehkan Islam, tidak meremehkan Quran, itu tujuannya, masa tidak paham-paham, sumbu pendek sekali mikirnya, otoriter, kalau Genghis Khan lagi, masa Genghis Khan, bukan, Salman Khan. Subhan. Apa? Aryan. EN Khan. Itu loh, mulai ngerti. Saya ini sayang dengan keluarga antum demi Allah. Karena sayang inilah, maka dibuat 1 Syawal, maka dibuat iktikaf. Biar suaminya paham, yuk Bi, kita iktikaf yuk. Duduklah suami dengar di situ. Baru saya ngomong, suami, kerja yang benar, kasih THR ke istri. Ya, suka kan begitu kan? Bawa bininya, istri taat pada suami. Yes, ayo ABN sampaikan bisnis catatan. Pakailah mulut saya mumpung saya masih ada. Itulah tujuan iktikaf. Itulah tujuannya 1 Syawal. Pintar. Mulai paham. Ajak orang tuanya. Tak can mak, apa ya pondok kami ini? Masa 1 Syawal gini-gini. Udahlah, tak jelas ke aliran sesat pondok kau tuh. Nah, pintarlah. Itu yang terjadi kan. Demi kawan-kawan. Capek gak sih mikirkan gitu tuh. Mending saya itu lebih mending daripada mikirkan demikian.
cus saya iktikaf ke Masjidil Haram, selesai hidup saya. Tapi sayang sama antum. Demi Allah, pengen ngelihat Abror bahagia. Ngelihat Sukul, lihat Pradana, ngelihat Tommy, lihat Kak Anis, lihat Rizda. Itulah kenapa kita buat program-program tadi. Biar dakwanya sampai. Nyambung? Sebenarnya saya tahan-tahan tidak mau ngomong tuh. Membujuk bilang sampaikan Nabi. Maksud gini, saya ngomong sama Dr. Farur. Dr. Farur tuh sampai bilang, biarkan saja, jangan dikasih tahu maksud dan tujuan kebenarannya. Biar ngetes mana yang beriman dan mana yang tidak. Tapi ya, saking sayang ya, ibaratkan bocoran soal dikasih tahu. Sayang. Jangan, karena kita nih sedang mau melakukan sesuatu yang besar. Jadi diskusi kita tuh bukan lagi tentang kelaparan, tentang kesusahan. Diskusi kita tuh udah tentang apa yang mau kita rancang. Nah, gitulah dia. Maka kita bikin program-program ini. Pakailah iktikaf ini untuk berburu Allah. Capek. Kalau ditanya lebih capek tuh Abang Ilham bolak-balik nyiapkan makanannya. Capek. Tidak kan tuh melihat kepeduliannya sebagai bentuk kasih sayang menyelamatkan bukan hanya kita tapi generasi berikutnya. Saya ke Bandung kemarin nyusul jemaah, ada Bunda Amna sama Kak Cici Kiko nih jemaah SOS dari Lampung pakai bus. Hanya untuk pengen belajar dekat. Numpang di rumah dikasih alhamdulillah dikasih tempat inap sesama jemaah SOS. Itulah persaudaraan, ada Bunda Rina. Itu yang mahal. Oke. Nah, itulah mumpung pas ingat tadi. Terakhir tadi jadi karena hilalnya sudah nampak, maka akan saya bilang Bang Kiki tolong percepat saja. Akhirnya kita putuskan THR dibagikan tanggal 25 subuh. Hanya hari itu dibagikan dan jam itu. Dan waktunya itu. Tanggal 25 subuh. Dan saya pastikan semuanya tidak akan ada alasan tidak datang. Karena semuanya butuh uang. Lebih butuh uang dibanding butuh Allah. Saya justru mau apresiasi yang tidak datang. Saya akan cari dan akan kasih hadiah lebih buat yang tidak datang. Mohon maaf, subuh saya nih masakan laki. Jadi alhamdulillah. Berarti dia dapat Nobel nanti. Oke. Yang tadi berkeluh kesah tidak bisa iktikaf, tidak bisa sawal. Tanggal 25 kita akan bagikan THR subuh dan di jam itu saja. Tidak lewat dari itu. Boleh tidak? Boleh. Quran. Kalau onte mau lapor Depnakers, Quran mengajarkan. Nabi Yusuf bikin aturan. Ente kalau mau dapat gandum dari anak, sini serahkan perhiasan. Kita bikin aturan. Kan pondok. Ini kan pondok. Dari awal kan akad udah santri. Saya bukan santri, berarti urusan ini sama HC. Saya udah bisa sama HC, ini santri akadnya. Nah, tak ada hubungannya dengan Kertrans dan sebagainya santri. SPA. Jadi ini pembagiannya subuh. Tanggal 25. Dan saya mau apresiasi yang punya alasan untuk tidak datang. Sebagaimana dia bisa mengatakan sulit untuk iktikaf. Nah, maka apakah Anda punya kepribadian ganda? Ataukah Anda adalah orang yang lurus-lurus saja? Silakanlah minum obat sakit perut setelah ini. Tanggal 25 subuh. Nah, oke, silakan ajukan. Yang mohon maaf ABN Bang Kiki karena kami masakkan laki. Mohon maaf rumah kami jauh. Nah, apa-apa. Berarti saya itu sorry. Berarti uang THR kita bagikan ke yang lain. Tanggal 25 subuh. Kita bagikan ba'da subuh akbar. Oke. Ada yang mau komen punya alasan? Silakan. Oke, ayo. Saya nunggu loh nih. Anda yang tidak bisa datang tanggal 25 yang ngajak tak apa-apa. Sebagaimana kita kadang punya banyak sekali alasan
ketika kita, maka bukan subuh akbar, THR akbar itu. Mungkin subuh tidak lebih penting dibanding THR. Iyalah. Bukan itikaf, bukan subuh, THR akbar. Seru gak? Nah gitulah dia. Apakah datang 100% atau ada yang pengen dapat Nobel? Nah, gitulah dia kan. Nah, kami yang jawab macam mana kata saya Pul. Pikirkan seorang lah Pul. Banyak Nabi mikirkan orang. Ya kan? Gitulah dia. Oke. Gitu kawan-kawan. Jadi mulai mengerti ini bukan tentang otoriter, ini bukan tentang apapun, ini tentang menyelamatkan generasi. Oke, kita butuh detail cara berpikirnya. Kita butuh menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan kader, menyelamatkan peradaban yang kita bangun. Nah, selebihnya kita lanjutkan bahas besok ya. Masih mau ikut dak? Mana nyaman materi ini nanti kok Abi nyindir-nyindir saya. Ada kok, ada surat mundur dari santri habis ini. Masih mau ikut? Nah, begitulah kawan-kawan yang dirahmati Allah. Tolong leader-leadernya sampaikan tanggal 25 subuh kita bagikan. Insyaallah. THR akbar. Ada enggak uangnya Bian sama Kiki? Allah Maha Kaya. Tenang saja. Itu kadang urusan last minute tuh urusan saya sama Bang Kiki kayak main bola tuh one two gitu kan. Nah, gitu kawan-kawan yang dirahmati Allah, semoga di 10 hari terakhir ini masih banyak kebaikan. Nah, buat teman-teman keluarga besar SOS yang hadir, yang menyaksikan, nah ambil intisari terhadap bahayanya dari virus kemunafikan ini dalam organisasi. Jangan-jangan karena ada virus itulah akhirnya ototnya, dagingnya susah berkembang. Kebaikannya tidak melipat. Karena kalau kebaikannya melipat, kerusakannya lebih banyak. Nah, maka PR-nya yang tidak terselesaikan terjemahan 30 juz, cobalah tadaburi di surah At-Taubah, akan lebih powerful. Sebelum kita bahas setiap subuh, antum baca dulu. Lihat artinya, tengokkan, baca ceritanya. Begitu ya. Oke. Sampai ketemu besok lagi. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Abi.